Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afi Humairo dari kelas 1D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 20200015348. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Ardian Arif SPD MPD. Materi yang akan saya bahas adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi bagi kehidupan dan pembelajaran. Nah, ada 4 inti materi yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, pengertian. Apa sih pengertian teknologi informasi dan komunikasi? Yang kedua, fungsi. Bagaimana fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan dan pembelajaran? Yang ketiga, keuntungan dan dampak. Bagaimana keuntungan dan dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan dan pembelajaran? Dan yang keempat, kesimpulan. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi komunikasi dianggap mencakup pengertian yang luas termasuk sistem, saluran, perangkat keras, dan perangkat lunak dari komunikasi modern. Sedangkan teknologi informasi merupakan bagian dari pengertian teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah diolah. Data atau informasi tersebut dapat berupa tulisan, suara, gambar, video, dan sebagainya. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses sistematik bertukar informasi di antara pihak-pihak, biasanya lewat sistem simbol biasa. Secara ilmiah, komunikasi dapat berarti proses penyampaian pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima dengan simbol tertentu. Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah proses penyampaian informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengirim dan penerima informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi bagi kehidupan. Di dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi memberikan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Di antaranya yaitu yang pertama, kemudahan mengakses informasi. Internet merupakan sebuah alat yang ada dalam sistem teknologi informasi dan komunikasi. Alat bernama internet ini menjadikan jaringan telekomunikasi seperti telepon umum yang membutuhkan terminal telepon. Fungsi yang ditawarkan oleh internet antara lain lebih efektif dan efisien, mudah diakses, mudah digunakan, praktis, dan menyediakan informasi tanpa batas. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Dengan memanfaatkan teknologi, maka segala hal bisa menjadi lebih sederhana. Salah satunya adalah aktivitas kerja yang ditunjang dengan fasilitas teknologi mutakhir, akan mampu meningkatkan produktivitas karyawan. Selain itu, di zaman ini orang-orang juga memiliki peluang besar untuk bisa menghasilkan keuntungan melalui mencari kerja sistem remote atau sistem online. Yang ketiga, kemudahan berkomunikasi. Dengan semakin canggihnya sistem teknologi dan informasi, maka proses komunikasi juga menjadi semakin mudah. Salah satunya adalah dengan hadirnya fitur bernama kamera di ponsel. Lalu, berbagai macam aplikasi yang menyediakan layanan video call, di mana kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja tanpa terhalang jarak. Karena bisa berbicara secara langsung atau face to face. Yang keempat, kemudahan dalam bertransaksi. Fungsi teknologi salah satunya adalah memberikan kemudahan dalam berbagai segi, termasuk melakukan transaksi. Di masa ini, teknologi juga memiliki peranan penting sebagai alat transaksi secara online. Transfer uang tidak perlu lagi antri di bank atau pergi ke ATM. Cukup gunakan aplikasi internet banking, maka kita bisa mentransfer kapan saja dan kemana saja hanya dalam sekali ketik.
Fungsi teknologi informasi dan komunikasi bagi pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat. Teknologi informasi dan komunikasi digunakan sebagai alat bantu bagi guru atau siswa untuk membantu pembelajaran. Misalnya, dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru, dan staf, data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Contohnya, teknologi informasi dan komunikasi menjadi muatan lokal baik di sekolah-sekolah negeri maupun sekolah swasta. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini, komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Dalam hal ini, posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator. Keuntungan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi perorangan atau keluarga. Yang pertama, memberikan hiburan dan mengembangkan hobi. Selain digunakan untuk menulis, ternyata komputer juga dapat digunakan sebagai media hiburan seperti permainan atau games, musik, dan film. Ketika merasa penat bekerja dengan komputer, kita dapat membuka berbagai games. Kita juga dapat memutar musik sambil bekerja. Bahkan dengan komputer, kita juga dapat memutar film-film kesayangan tanpa harus menggunakan CD atau DVD player. Khusus bagi mereka yang menyukai bidang hobi tertentu, komputer dapat digunakan untuk mengembangkan bakat mereka seperti mengolah musik, melukis, dan mengasah keterampilan berbahasa asing. Yang kedua, membantu pembelajaran. Para pendidik berpendapat bahwa komputer dapat menjadi alat untuk menumbuhkan motivasi belajar. Banyak program pembelajaran berbasis komputer telah dijual secara bebas sehingga dapat dibeli dan digunakan dengan harga terjangkau. Program seperti ini biasanya dibuat menarik karena dirancang untuk digunakan secara interaktif dan dilengkapi audio visual. Contohnya, Edu Games yang dirancang untuk anak usia 3-8 tahun. Edu Games tersebut dilengkapi dengan berbagai macam bahan belajar, seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa. Yang ketiga, membantu pengaturan keuangan pribadi atau keluarga. Komputer dapat membantu perancangan anggaran, mengontrol pengeluaran dan pemasukan keluarga, sehingga keuangan keluarga dapat diatur untuk mencukupi kebutuhan. Salah satu program komputer yang dapat digunakan untuk keperluan ini adalah Microsoft Excel. Keuntungan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi organisasi atau perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Teknologi informasi dan komunikasi membantu manusia untuk melaksanakan pekerjaan secara efisien dan efektif. Kata efisien berarti segala pekerjaan dapat dilakukan secara berdaya guna, hemat tenaga dan materi, hemat biaya, serta hemat waktu. Adapun kata efektif mengandung arti berhasil, guna mengarah pada hasil yang dicapai, baik, tepat, dan berkualitas. Contohnya supermarket. Seorang kasir yang bekerja di supermarket akan sangat terbantu dengan adanya sistem komputer. Ia tidak perlu repot menggunakan kalkulator untuk menghitung harga total belanja pelanggannya. Dapat dibayangkan seandainya kasir masih menggunakan alat manual seperti kalkulator atau bahkan menggunakan penghitungan di atas kertas. Berapa lama waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk melayani ratusan orang dalam sehari? Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Kemajuan teknologi informasi yang didukung teknologi komunikasi akan semakin memperlancar komunikasi. Misalnya, kita tidak perlu lagi menulis dan mengirim surat yang memakan waktu untuk sampai pada alamat yang dituju dengan hadirnya email dan chatting. Bagi organisasi besar yang memiliki banyak cabang, rapat-rapat yang biasanya dilakukan secara tatap muka dalam satu ruangan, kini dapat dilakukan dengan bantuan fasilitas teknologi video conference dan teleconference.
Mereka dapat saling melihat dan berbicara dari setiap kantor yang letaknya berjauhan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing. Sebagai contoh, hasil desain sebuah rumah yang digambar secara manual tidak akan semenarik dan sebagus desain komputer dengan program 3D Home atau AutoCAD yang berwarna-warni dan langsung memberikan gambaran nyata mengenai rumah yang akan dibuat tersebut. Dalam dunia perbankan, muncullah fasilitas ATM yang akan menarik para pelanggan yang menginginkan layanan pengambilan atau pengiriman uang secara cepat dan mudah. Oleh karena itu, pihak perbankan saat ini begitu gigih untuk melakukan inovasi-inovasi baru untuk menarik nasabah. Misalnya, menyediakan kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit. Berbagai dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain memberikan manfaat, teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap manusia apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berikut ini contoh beberapa dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat. Yang pertama, terasing dari lingkungan. Yang kedua, meningkatnya kejahatan di dunia maya. Yang ketiga, merusak moral. Yang keempat, menciptakan kesombongan diri. Yang kelima, mengganggu kesehatan. Yang keenam, meningkatnya jumlah pengangguran. Yang ketujuh, menurunnya kemampuan berpikir. Yang kedelapan, mempengaruhi kejiwaan. Dan yang terakhir, berpotensi merusak lingkungan hidup. Nah, berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki banyak fungsi dan keuntungan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dan pembelajaran. Namun, di samping itu, teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak negatif yang sangat berpengaruh buruk bagi kehidupan dan pembelajaran. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar kita tidak terjerumus dalam dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Kita harus mempelajari dengan baik bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan kehidupan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.